Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembelajaran kita dari kitab Injil ini kita masuk dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1-8. Saya berikan judul tema Aku ingin sembuh. Mari kita berdoa. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mensensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan layakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku ingin sembuh. Kita baca Yohanes 5 ayat 1-4. Sesudah itu ada hari raya yang orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Kita lihat ayat 5-8. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Puji Tuhan. Mujizat itu kemudian terjadi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus adalah penolong bagi orang-orang yang menderita. Bukan hanya si lumpuh yang tadi kita sudah baca, tapi bagi semua manusia yang menderita di berbagai zaman, di berbagai tempat. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya, mengapa Yesus hanya menghampiri si lumpuh itu? Bukankah di sekitar kolam Bethesda itu ada banyak orang-orang sakit yang buta, yang tuli, dan berbagai macam penyakit ayan mungkin dan lain-lain. Tapi mengapa dalam bagian ini Yesus hanya menghampiri si lumpuh itu? Jawabannya kemungkinan pertama, mungkin ia yang paling tidak berdaya selama 38 tahun. Lumpuh 38 tahun. Sementara terdengar suara, cepat-cepat. Itu air sudah mulai digoncangkan oleh malaikat. Orang yang gak lumpuh akan cepat larinya. Tapi si lumpuh akan lambat sekali larinya. Sehingga mungkin orang itu yang lumpuh itu paling tidak berdaya selama 38 tahun. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ada misi Tuhan yang harus dilakukan oleh si lumpuh setelah disembuhkan. Ya, Tuhan tuh kalau memberi sesuatu kepada kita, kita harus bertanya, "Tuhan, apa rencanamu bagiku untuk aku lakukan sesuai dengan kehendak dan segala perintah-Mu?" Jadi Tuhan itu bukan seperti Sinterklas yang bagi-bagi hadiah tanpa ada tujuan. Tidak. Kalau Tuhan memberikan kita berkat tertentu, pasti ada rencana Tuhan yang harus kita mengerti dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan. Terus sekalian, maukah engkau sembuh? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Sebenarnya pertanyaan ini kalau kita perhatikan, kayaknya kok Yesus menanyakan sesuatu hal yang sepertinya kok nggak perlu ya. Ya orang sakit pasti mau sembuh lah. Tapi mengapa Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tuh nggak pernah bertanya sesuatu hal yang basa-basi, yang nggak ada tujuannya. Tuhan tuh selalu mempunyai perkataan yang selalu punya tujuan. Ya, mungkin sekali Yesus tahu hati si lumpuh itu. Sudah 38 tahun dia berusaha dan gagal lagi.
Sehingga seringkali dia mulai mengutuki dirinya, mungkin memang nasibku seperti ini. Mungkin aku gak akan berubah lagi, aku akan terus menjadi si lumpuh. Sehingga semangat untuk berjuangnya sudah mulai padam. Bahkan sudah padam kali. Sehingga pertanyaan pertama yang Yesus tanyakan kepada si lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Dengan pertanyaan itu Yesus mau membangkitkan semangat si lumpuh itu. Oh, semangat hidup ini penting sekali. Siapapun juga, baik orang tua maupun orang muda, bahkan anak-anak, kalau kita sudah nggak punya semangat lagi, baik orang sehat maupun sakit, kalau kita nggak punya semangat lagi, wah repotlah kita. Dalam tugas kita, dalam pelayanan kita ada banyak tantangan. Tapi kenapa sebagian orang tetap survive? Karena masih ada semangat. Ini penting. Semangat berjuang, semangat melayani, semangat bekerja, semangat untuk hidup sehari-hari menghadapi tantangan. Yesus tetap bertanya, maukah engkau sembuh? Kalau ada yang sudah patah semangat, maukah engkau disembuhkan dari patah semangat itu? Dan selanjutnya. Jadi Yesus mau membangkitkan semangat si lumpuh. Musuh terbesar bagi manusia, bagi seluruh hidup manusia adalah sikap hati atau pikiran yang negatif, pesimis dan gak ada semangat. Itu musuh terbesar. Seseorang boleh saja menghadapi tantangan yang besar, yang berat. Tapi kalau masih punya semangat untuk berjuang, masih ada harapan dia. Masih ada harapan. Tapi kalau dia punya sikap hati dan pikiran yang negatif, selalu negatif. Ya, walaupun hidupnya harusnya orang lain berkata, kamu harus bersyukur, orang tuamu begitu mengasihi engkau. Tapi orang ini selalu negatif terhadap kasih yang dinyatakan oleh orang tuanya. Selalu dia punya sikap pesimis dan gak ada semangat. Ya repotlah orang itu. Hidup orang itu akan tidak ada kemajuan. Bahkan kemunduran selalu. Tuhan menyuruh si lumpuh untuk bangun. Ya, untuk bangun ada intervensi kuasa Tuhan plus usaha orang tersebut. Ini penting ya. Usaha orang itu bangun. Plus ada intervensi kuasa Tuhan. Ya, saya senang dengan istilah dalam bahasa Inggris ini. Do your part, kerjakan bagianmu. And God will do his part. Dan Allah akan mengerjakan bagian dia. Puji Tuhan. Do your part. And God will do his part. Ini penting sekali. Dalam berbagai macam tantangan hidup kita. Istilah ini penting sekali. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Do your part and God will do his part. Kerjakan bagianmu dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan. Nah, hukum keseimbangan akan muncul saat seseorang mendayuh sepedanya. Kalau seorang anak baru mau belajar sepeda, dia akan bilang, saya tidak mau dayuh, saya mau di tempat aja. Kalau saya bisa menyimbangkan sepeda ini baru saya mendayuh. Ya sampai bertahun-tahun, mungkin sampai mati nggak akan terjadi. Ya. Justru hukum keseimbangan akan muncul saat seseorang mendayuh sepedanya. Walaupun pertama dia begini. Tapi lama-lama hukum keseimbangan akan terus tumbuh. Sehingga seseorang bisa mendayuh sepedanya. Ya. Hukum keseimbangan akan muncul saat seseorang mendayuh sepedanya. Ini kalimat yang penting ya dalam hidup kita sehari-hari. Ya, beberapa sikap hidup yang melumpuhkan. Apakah beberapa sikap hidup yang mungkin kita secara fisik normal, tapi sikap hidup kita lumpuh? Ya, sekarang kita lihat gitu. Yang pertama, ada sebagian orang yang mempunyai sikap hidup, sikap dalam pikirannya selalu terpusat pada kesalahan, bukan pada penyelesaian masalah. Hidupnya, pikirannya selalu terpusat pada kesalahan, bukan menyelesaikan masalah. Kesalahan yang dia perbuat 10 tahun, 20 tahun yang lalu, terus dia memikirkan, terus dia menyesali, kenapa aku bodoh sekali, kenapa aku berbuat seperti itu. Orang itu terpusat pada kesalahan, bukan pada penyelesaian masalah. Setiap kita, baik yang tinggal di kota maupun di desa, yang di Indonesia maupun di negara-negara lain,
Setiap kita pernah secara sengaja atau tidak sengaja pernah berbuat kesalahan. Satu hal yang normal-normal saja. Pendeta berbuat kesalahan, jemaat berbuat kesalahan, ya. Tetapi jangan fokus pada kesalahan, tapi fokus bagaimana saya dengan pertolongan Tuhan menyelesaikan masalah. Puji Tuhan. Ya, jangan hanya tanya mengapa, tapi bagaimana. Kalau mengapa, fokusnya pada penyesalan. Mengapa saya bodoh banget, mengapa saya melanggar, mengapa saya melakukan itu. Ya, kita hanya terus-menerus putar di masalah yang sama. Tapi biarlah kita berpindah pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana dengan pertolongan Roh Kudus saya menyelesaikan masalah ini? Ini penting sekali. Ya, itu ada tindakan yang aktif untuk keluar dari masalah. Bagaimana? Ya, sikap hidup yang melumpuhkan yang kedua adalah selalu menghina diri. Ada sebagian orang yang cenderungnya menghina diri. Menghina diri adalah menilai diri lebih rendah daripada yang seharusnya. Ya, seseorang sudah diberikan satu talenta, dia mulai iri hati. Kenapa temanku diberikan 5 talenta? Kenapa temanku yang lain diberikan 2 talenta? Kenapa aku hanya diberikan 1 talenta? Pada 1 talenta itu silakan lihat kamus Alkitab. 1 talenta itu bukan jumlah yang kecil loh. Jumlah yang bagus. Ya, yang bisa digunakan untuk modal usaha. Ya, tapi orang itu mulai menghina diri. Sudahlah, aku cuma diberikan 1 talenta, lebih baik aku pendamkan saja talenta itu di bawah tanah. Jadi aku nggak lakukan apa-apa. Akhirnya ketika tuannya datang, tuannya menghukum hamba yang malas itu. Yang hanya bisanya iri hati sama temannya yang diberikan 2 atau 5 talenta itu. Saudara sekalian, jangan kita menghina diri kita. Minimum setiap orang yang diizinkan Tuhan untuk lahir di dunia ini, walaupun mungkin cacat seperti Nick Vujicic itu, yang gak punya 2 tangan, 2 kaki, tapi diberikan talenta yang kita lihat. Akhirnya dia diberi kesempatan untuk menikah dengan seorang perempuan, seorang gadis yang cantik. Akhirnya mereka diberikan beberapa anak hasil dari pernikahan mereka. Nah, Nick Vujicic menjadi orang yang menjadi motivator di berbagai negara. Puji Tuhan, pernah datang ke Nisa selama beberapa kali. Puji Tuhan. Ya. Jadi jangan kita menghina diri. Sekalian, yang ketiga, kenapa sebagian orang menjadi lumpuh? Karena menganggap bahwa hanya diri sendiri yang bermasalah. Aku lihat orang lain senyum-senyum, ketawa-ketawa, keluarga lain kelihatan kok ceria, kelihatan kok begitu indah. Hanya keluarga kami yang bermasalah, hanya aku yang bermasalah. Siapa bilang? Gak ada seorang pun, gak ada satu keluarga pun yang lepas dari masalah. Pasti setiap keluarga, setiap orang punya masalah, cuma masalahnya beda-beda. Tapi ada sebagian orang yang walaupun menghadapi tantangan, tetap selalu berharap kepada Tuhan, selalu beriman kepada Tuhan, dan Tuhan menolong dia untuk tetap aktif dalam menghadapi tantangan dan dalam hidup dan pelayanan ini. Ini penting sekali. Jadi jangan pernah engkau menganggap hanya diri sendiri yang bermasalah. Setiap orang punya masalah. Bagaimana minta Roh Kudus menguatkan engkau untuk menghadapi berbagai tantangan itu. Dan engkau keluar sebagai pemenang. Ini penting. Ya. Oke. Yang berikutnya. Yang keempat. Ya, ada sebagian orang yang suka mengulangi kesalahan yang sama. Kesalahan yang sama diulangi sampai 10 kali. Sampai lebih dari itu. Jadi orang itu nggak ada perkembangan yang lebih baik. Mengulangi kesalahan yang sama. Terus kalian lihat Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan yang ketangkep bahasa berzina itu. Hai perempuan, di manakah mereka? Orang-orang yang membawa menyeret perempuan itu ya kepada Yesus. Tidak adakah seorang yang menghukum kau? Jawab perempuan itu. Tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus apa? Aku pun tidak menghukum kau. Wah, seperti Yesus permisif sekali ya. Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Maksudnya jangan mengulangi dosa yang sama lagi. Ini penting sekali ya. Jangan mengulangi dosa yang sama lagi.
Sekarang aku pun tidak menghukum kau, tapi pergi dan jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ini satu prinsip yang penting. Ya, sekarang kita lihat gambar ini. Keledai, khususnya bagi orang-orang daerah Arab sana, ya Timur Tengah sana, dianggap sebagai binatang yang paling bodoh. Tapi mereka ada pepatah. Keledai yang bodoh saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Keledai yang bodoh saja tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Cukup sekali, karena keledai saja bisa belajar. Oh, kalau gitu aku harus hati-hati ke tempat itu. Aku kalau enggak hati-hati bisa jatuh lagi. Keledai yang bodoh saja tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Masakan manusia yang jauh lebih pintar daripada keledai mengulangi kesalahan yang sama. Jadi jangan kita bersikap lebih bodoh dari keledai. Ya, ini penting sekali. Itu yang keempat. Yang kelima, ada sebagian orang yang terlalu mudah tersinggung. Apa-apa tersinggung, ya. Jadi orang tuh, jadi orang lain jadi takut bergaul sama orang itu karena mudah sekali tersinggung teman mereka ini. Ya. Iya, ada juga sebagian orang yang butuh waktu lama untuk sembuh dari luka yang kecil. Lukanya cuma kecil sebenarnya, tapi dia terus pelihara tuh luka itu, ya. Bukan menolong dirinya untuk bisa sembuh, tapi terus dipelihara, terus dia ingat-ingat terus. Bahkan ada rencana, nanti ya kalau satu kali aku kuat, aku akan balas orang itu. Buat apa kita terus memelihara luka yang kecil? Cepat-cepat disembuhkan, cepat-cepat. Kalau kita punya luka sedikit di bagian tubuh kita, cepat-cepat kita ambil obat yang di luar itu, ya, supaya bisa cepat sembuh. Demikian juga luka hati. Jangan kita biarkan luka yang kecil untuk bertahan sampai lama-lama. Hanya membuang waktu, membuang tenaga, energi, membuang tenaga rohani kita. Ini penting sekali. Ya. Oke. Yang ketujuh, ini sikap yang tidak baik. Jika salah tidak mau minta maaf. Ada sebagian orang begitu. Ya, ada mungkin kesombongannya ya. Dia, setiap orang pasti punya kesalahan. Pendeta pernah punya salah, ya. Orang tua pernah punya salah, anak-anak pernah punya salah, guru-guru punya masalah. Setiap orang punya masalah. Tetapi sebagian orang kalau salah, dia tahu dia sadar dirinya salah, tapi nggak pernah mau minta maaf karena gengsinya tinggi sekali. Ya, karena kalau seorang tuh mau minta maaf, dia rasa, aduh, harga dirinya jadi direndahkan, takutnya gitu. Padahal kalau seorang tuh berani minta maaf dengan tulus hati, orang lain akan menghargai sikapnya itu. Orang tua kalau pernah berbuat salah di hadapan anak-anaknya, orang tua dengan sikap besar hati, maaf ya, papa juga manusia berdosa, mama juga manusia berdosa. Papa mama minta maaf kepada kalian dengan sikap, dengan mimik yang jujur, dengan tulus hati. Masakan anak-anakmu tidak memaafkan kau. Ini penting sekali. Justru mungkin mereka akan menghargai papa mama tuh besar hati, dengan rendah hati, mau meminta maaf kepada kami anak-anaknya. Ini penting sekali. Ya, yang ke-8, nggak mau memberi ampun. Ini sebaliknya ya. Ada orang nggak mau memberi ampun. Nanti kalau aku ampuni dia akan lebih besar kepala, biar aku tidak mau ampuni dia. Dia keterlaluan, dia berkata yang kurang ajar, dia melakukan hal yang sungguh memalukan. Tidak mau memberi ampun. Saudara sekalian, orang kalau nggak mau memberi ampun kepada sesamanya, siapa yang rugi? Yang paling rugi adalah orang yang nggak mau memberi ampun itu, karena dia terus menyimpan akar pahit dalam hatinya. Buat apa? Itu menghalangi pertumbuhan imannya, menghalangi kesehatan mentalnya. Ya, itu sikap yang tidak mau memberi ampun tuh buruk sekali. Ya. Nah, minta Tuhan mencabut sengatnya, bukan memorinya. Kalau memori nggak akan dicabut. Kalau kita kehilangan memori kan bisa amnesia. Tidak, Tuhan Roh Kudus nggak bekerja dengan cara menghilangkan memori kita.
tetapi sengatnya dicabut. Kita masih ingat kejadian waktu itu. Mungkin sudah 5 tahun yang lalu, bagaimana orang itu berbuat jahat sekali, ya, menyakitkan sekali. Kita masih ingat, memori kita masih tetap tahu, masih ingat. Tetapi sengatnya dengan bantuan Roh Kudus dicabut. Kalau belum dicabut, kita setiap kali ingat itu, kita mulai, kita pun dalam hati kita jadi mendidih lagi. Kurang ajar dia menghina saya. Itu namanya sengatnya masih ada. Tapi kita masih ingat pengalaman waktu lalu. Tapi paling-paling kita senyum sendiri. Lucu juga waktu itu ya. Tuhan izinkan pasti ada rencana yang indah bagi kita. Jadi memorinya nggak hilang, tapi sengatnya dicabut oleh Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya. Yang berikutnya. Ya, ada sebagian orang yang menjadikan takdir sebagai pemimpin hidupnya. Ya, takdirku memang hidup, maaf, di kolong jembatan. Takdirku memang sebagai keluarga yang miskin. Ya, aku nggak perlu berjuang. Kalau aku berjuang keras pun, aku nggak bisa melawan takdir. Nah ini, coba kita bandingkan Yeremia 29 ayat 11. Bagus sekali ya. Sebab aku ini, kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa ya. Ya. Jadi Tuhan tuh punya rancangan damai sejahtera bagi umatnya. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kamu masa depan, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan. Bukan janjinya pendeta, itu janji Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Kadang-kadang kita mau cepat selesai, ya. Kita mau ambil jalan pintas. Kalau kita ambil jalan pintas, mungkin kita akan menghadapi luar biasa. Ya, walaupun pertama kita rasa enak, jalan pintas kayaknya enak, tapi ternyata ujung-ujungnya jurang terus kan. Jadi jangan ambil jalan pintas, tapi taati firman Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita melalui jalan itu, ya sudah, kita taati saja. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal itu walaupun memang berat dan lama, ya sudah, ikuti saja. Ya, jangan ambil jalan pintas. Ya ini, madece, masa depan cerah, bukan madesu, bukan masa depan suram. Itu Yeremia 29 ayat 11. Tuhan punya rencana untuk memberikan kita masa depan yang cerah, yang penuh harapan. Puji Tuhan. Oke. Nah, yang ke-10. Ada sebagian orang yang menjadikan gengsi sebagai pemimpin hidup mereka. Apa-apa, gengsi gengsi. Akhirnya nggak jadi-jadi, nggak selesai-selesai tugasnya karena selalu gengsi, repot ya. Orang tuh selalu gengsi, ya. Padahal untuk menyukseskan satu tugas kita perlu korbankan gengsi kita demi melakukan hal yang baik, yang benar. Kita sengaja gengsiku korbankan, nggak apa-apa. Ya, kalau itu memang sesuai dengan pimpinan Tuhan, jangan jadikan gengsi sebagai pemimpin hidupmu. Ini penting. Yang penting kau tidak melanggar perintah Tuhan. Ya itu saja. Ya. Oke. Nah, ada sebagian orang yang menjadikan fakta yang ada menjadi pemimpin hidup mereka. Fakta yang ada. Ini realistis nih, fakta ini. Coba lihat Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Aku nggak akan tanam, ya, kecuali angin dan cuaca sempurna. Wah, ternyata banyak angin, cuacanya nggak baik ini. Ya sudah, tunggu besok begitu, besok lagi. Nggak jadi rencana itu. Ya. Ayat 6 dikatakan apa? Taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari. Sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya dan barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Maksudnya apa?
Ya sudah, kalau ada kesempatan gunakan dengan baik. Ya, kadang-kadang sesuatu tugas kita lakukan dalam saat yang begitu berat. Ya, tantangan begitu berat. Kita pikir, aduh, payahlah, nggak akan sukses. Ternyata Tuhan memberikan mujizat, kejutan luar biasa. Ternyata justru tugas-tugas yang kita lakukan dalam keadaan yang berat itu, ternyata Tuhan memberikan kesuksesan yang luar biasa. Bisa saja. Karena Tuhan Allah kita Allah yang besar. Yang penting kita lakukan saja kehendak Tuhan. Bersikap jujur, bersikap baik, rajin, semangat, setia melayani Tuhan. Ya, jadi bagus ini. Taburlah benihmu di waktu pagi dan janganlah berhenti di malam hari, sebab kita tidak tahu taburan mana yang baik tumbuhnya. Barangkali juga keduanya tumbuh dengan sempurna. Puji Tuhan. Ya. Oke, yang ke-12. Ada sebagian orang yang menjadikan musuh-musuhnya ya, sebagai pemimpin hidupnya. Siapa musuhnya? Ada sebagian orang menjadikan bahkan mantan teman dekatnya waktu lalu sekarang jadi musuhnya. Ya. Itu musuh-musuh jadi pemimpin hidupnya yang mendorong dia untuk membalas dendam. Ya, itu tidak baik ya. Ya. Setiap kali dia mau berlatih olahraga, dia lihat, wah, kapan saya bisa menjadi orang yang hebat dalam bidang saya supaya saya bisa kalahkan dia di bidang itu. Ya. Itu pemimpin yang negatif itu. Jangan jadikan musuh-musuhmu. Ya, saya katakan orang desa sebenarnya nggak boleh punya musuh ya. Ya, mungkin bisa saja orang tertentu menjadikan orang-orang yang kita nggak pernah sangka ya. Mungkin bahkan orang tuanya dijadikan musuh oleh sebagian orang. Nggak boleh sebenarnya. Ya. Sehingga membuat orang itu jadi banyak musuhnya. Bukan banyak temannya tapi banyak musuhnya. Karena semua orang dilihat dari sudut pandang negatif. Semua orang kalau dilihat dari sudut pandang negatif, ya semua orang jadi negatif. Seperti kalau saya pakai kacamata saya kotor, banyak kotoran. Sehingga semua orang yang cantik, yang mukanya bagus sekalipun jadi kotor. Jadi jelek. Karena apa? Karena kacamata saya sudah kotor. Tapi kalau saya bersihkan kacamata saya lihat, oh ternyata bagus ya. Ya, ini penting sekali. Jadi jangan jadikan pemimpin hidupmu itu adalah musuh-musuh. Ya, kita harus bedakan antara musuh itu tidak sama dengan lawan. Musuh tidak sama dengan lawan. Ya, manusia selalu butuh lawan untuk berlatih. Misalnya saudara, siapa lawan bicaramu? Siapa lawan tandingmu? Ya, siapa lawan dalam studimu ya? Lawan itu enggak selalu negatif, justru mendorong orang itu untuk terus belajar lagi. Ya. Ya. Nah ini penting. Jadikan musuh yang kau anggap musuh sebagai lawan yang melatih iman dan kepribadianmu. Ya, bersyukur loh. Banyak lawan-lawanku yang melatih aku dalam hal iman dan kepribadianku. Dulunya aku begitu cengeng, dulunya aku begitu malas, kurang bertekad, kurang terdorong. Sekarang karena aku anggap orang-orang itu sebagai lawanku, bukan musuhku ya. Lawanku. Ayo kita berjuang. Ayo, yang mana yang lebih bagus. Ini penting sekali. Ya. Jadikan musuh sebagai lawan yang melatih iman seperti lawan tanding, lawan bicara dan ya, ini penting sekali. Iya, oke. Yang terakhir, seharusnya pemimpin hidup kita adalah visi dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Mari kita baca sama-sama ya. Seharusnya pemimpin hidup kita adalah visi dan rencana Tuhan bagi umat kita, bagi hidup kita. Bagi setiap pribadi kita, Tuhan punya visi untuk kita kenali dan kita pahami. Dan kita kenali dan pahami rencana Tuhan apa yang unik bagi hidup kita masing-masing. Dan kita mohon Roh Kudus menguatkan kita untuk kita bisa menggenapkan visi dan rencana Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oh saudara, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita.
Mari sekalian, jemaat, kita berdiri, kita nyanyikan lagu Dia yang memulai karya yang baik di antara kita. Mari kita menyanyikan lagu yang sudah sekian tahun kita sering nyanyikan, dan lagu ini mempunyai makna yang dalam. Allah yang memulai karya yang baik di antara kita, dan Roh Kudusnya yang menolong kita, membimbing kita, dan kita yakin Allah melalui Roh Kudusnya akan meneruskan karyanya melalui kita dan melalui anak-anak kita, cucu kita, dan semua generasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia yang memulai karya yang baik di antara kita. Dia yang memulai karya yang baik di antara kita. Rohnya memulai karya yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dia yang memulai, Dia yang memulai karya yang baik di antara kita. Rohnya memulai karya yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang setia, melampaui kegagalan manusia. Yesuslah Allah yang setia, pelihara hidup kita selamanya. Dia yang memulai, Dia yang memulai karya yang baik di antara kita. Rohnya memulai karya yang baik di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang setia, melampaui kegagalan manusia. Yesuslah Allah yang setia, pelihara hidup kita selamanya. Dialah Allah yang setia. Dialah Allah yang setia, melampaui kegagalan manusia. Yesuslah Allah yang setia, pelihara hidup kita selamanya. Pelihara hidup kita, pelihara hidup kita selamanya. Sekali lagi, pelihara hidup kita selamanya. Sungguh benar ya Tuhan, Engkaulah Allah kami yang setia, yang sudah memulai, akan meneruskannya dengan kesetiaan-Mu yang luar biasa. Kesetiaan-Mu melampaui kegagalan kami, kesetiaan-Mu melampaui kelupaan kami, kesetiaan-Mu melampaui segala ketidaksetiaan kami. Yang bersyukur Roh Kudus menolong kami,
Kami berharap kepada Tuhan karena Engkaulah yang patut dan layak kami berharap. Oh, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dan melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin.